Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Rizky Dayani dari Prodi PAI 5C Inisnu Temanggung dengan NIM 2119065. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sumber belajar Microsoft Office PowerPoint sebagai media pembelajaran. Dewasa ini, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, proses pembelajaran tidak lagi dimonopoli oleh adanya kehadiran guru dalam kelas. Siswa dapat belajar di mana dan kapan saja sesuai dengan minat dan daya belajar yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal ini, mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi maupun penggunaan teknologi, terutama yang membantu dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan media pada proses pengajaran yang paling banyak digunakan adalah media presentasi PowerPoint. Tentu kita sangat familiar dengan yang namanya PowerPoint atau PPT. Nah, di sini ada ungkapan menurut Sanjaya 2006 menyatakan bahwa media bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi meliputi seseorang sebagai sumber belajar yang dikondisikan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap seseorang, serta menambah keterampilan. Sehingga media pembelajaran merupakan segala komponen dalam lingkungan belajar siswa yang dipergunakan oleh pengajar agar pembelajaran berlangsung lebih efektif. Sehingga pesan atau informasi dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan sebagainya pada saat proses penyampaian dari guru ke peserta didik dengan lancar. Yang pertama itu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Misal dalam pembelajaran bisa dimasukkan ke dalam proyektor dan ditampilkan pada layar lebar. Nah, Microsoft PowerPoint ini memiliki keunggulan. Yang pertama praktis, yaitu dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan tetap tatap muka dan mengamati respon siswa. Kemudian yang ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Kemudian yang keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi still part, picture, warna, animasi, dan suara, sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang kelima, dapat dipergunakan berulang-ulang. Jadi tidak hanya dapat dipakai sekali, misal blackboard itu penggunaan hanya sekali, setelah kapur itu dihapus, maka media akan hilang. Nah, jika menggunakan PowerPoint itu maka pembelajaran bisa dilakukan ataupun dipergunakan berulang-ulang. Nah, kelemahan PowerPoint yang pertama, pengadaannya mahal dan tidak semua institusi pendidikan dapat memiliki seperti proyektor. Kalau PowerPoint-nya bisa menggunakan HP. Kemudian yang kedua, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Seperti buku yang tebal itu tidak bisa menggunakan PowerPoint semuanya. PowerPoint itu adalah intisari dari pembelajaran ataupun materi yang diambil. Kemudian yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Yang keempat, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian atau animasi yang kompleks, penyajian materi, dan pembelajaran. Nah, apa bedanya PowerPoint sebagai alat dan sebagai tujuan?
Nah, PowerPoint sebagai alat itu hanya media bantu untuk presentasi atau belajar. Sebagai menanamnya, PowerPoint adalah poin-poin yang punya power untuk kekuatan. Artinya, dalam membuat PowerPoint sendiri terdiri dari slide-slide yang bisa berisi beberapa tulisan atau kalimat. Nah, kalimat ini yang dipilih karena merupakan inti dari materi presentasi yang akan dipresentasikan tersebut. Jadi media pembelajaran itu apa sih? Nah, kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis media pembelajaran memiliki karakteristik, keunikan, dan kelebihan serta kekurangannya. Itulah sebabnya maka perlu adanya perencanaan yang sistematis untuk penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar. Bahkan, guru seyogyanya mampu memilih dan mengembangkan media yang tepat untuk anak didiknya. Nah, di sini ada cara membuat presentasi PowerPoint yang menarik. Yang pertama yaitu gunakan template. Yang kedua, teksnya sederhana, tidak rumit. Yang ketiga, teksnya harus mudah dibaca, yaitu semua bisa memahaminya. Kemudian, yang keempat, tambahkan animasi dan transisi agar PowerPoint tersebut lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, lanjutannya yaitu gunakan gambar agar lebih menarik. Kemudian, pakai skema warna yang sesuai. Selanjutnya, buat slide lebih interaktif dan gunakan tampilan berbeda setiap slide agar tidak membosankan. Ini ada contoh langkah membuat PowerPoint. Pilih templates. Nah, memilih sesuai apa yang akan materinya dipresentasikan. Kemudian penjelasan singkat. Penjelasan singkat tidak sama dengan buku, tetapi yang diambil hanya inti-intinya saja. Kemudian teks harus mudah dibaca, tidak rumit ataupun tidak menggunakan font yang terlalu susah dibaca. Kemudian yang keempat, tambahkan animasi dan transisi. Misal animasi itu sebagai penunjang nilai estetik di PowerPoint tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu pilih gambar yang menarik. Apalagi dengan pembelajaran menggunakan PowerPoint yang menarik itu akan lebih bersemangat dan akan lebih senang. Kemudian yang keenam, pilih warna yang sesuai. Jangan memilih kalau font tulisannya itu hitam, maka background latar belakangnya hitam. Itu nantinya tidak akan kelihatan. Nah, warna itu wajib disesuaikan. Kemudian yang ketujuh yaitu buat slide lebih interaktif, misal ditambahkan dengan diagram atau bisa ditambahkan dengan tabel, bisa juga dengan menggunakan gambar yang lainnya. Yang kedelapan yaitu gunakan tampilan slide agar tidak membosankan. Nah, itu bisa digonta-ganti ataupun memilih lebih dari 2 PowerPoint. Nah, bisa juga ditambahkan dengan transisi setelah PowerPoint-nya selesai dan maupun bisa juga ditambahkan dengan musik maupun audio. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.